Selamat siang anak-anakku. Ya, apa kabar hari ini? Luar biasa ya, di tengah pandemi COVID ini kita tetap selalu semangat, selalu sehat ya. Optimis ya bahwa kita senantiasa sehat. Pada sore hari ini saya akan mengajari tentang, kemarin teori sudah saya ajarkan tentang tinggi fundus uteri. Teorinya seperti itu. Nah, sekarang kita akan praktek bagaimana kita akan mengukur tinggi fundus uteri, kemudian nanti kita akan menghitung tafsiran berat janin. Mohon anak-anak semua bisa memperhatikan satu demi satu apa yang saya jelaskan ini. Semoga kalian nanti bisa menjadi bidan delima, bidan andalan masyarakat. Pasiennya banyak, dihormati oleh masyarakat, disegani oleh masyarakat. Karena apa? Karena berhasil menurunkan angka kematian ibu dan anak. Ya, satu-satu akan saya bahas di sini, biar mohon didengarkan. Saya minta perhatiannya, nanti akan saya follow up setelah saya menjelaskan. Semoga ilmu ini sangat berguna. Jika nanti ada kekeliruan bisa kita ulang lagi, nanti kita bisa belajar bersama-sama. Begitu, sudah siap semuanya? Siap. Ya, terima kasih. Selamat sore anak-anak semuanya. Ya, kita di sini akan, kemarin Ibu sudah menjelaskan teorinya ya, tentang bagaimana cara mengukur tinggi fundus uteri berdasarkan beberapa macam teori. Dan pada saat ini Ibu akan mengajarkan tentang bagaimana cara mengukur TFU pada ibu hamil. Nah, kebetulan pada saat ini adalah ibu hamil dengan usia lebih dari 16 minggu. Coba Mbak Farah diulang lagi kemarin bagaimana cara pengukuran tinggi fundus uteri dengan teori dari siapa aja Mbak Farah? Johnson Tausak, Niswander, modifikasi, dan Daras. Ya, dari Johnson Tausak itu nanti kita bisa mengukur TFU dengan Medlin. Kemudian TFU dikurangi N, N-nya itu adalah 12 atau 11, dikalikan 155. Kemudian 12 jika belum masuk panggul, dikurangi 11 jika sudah masuk panggul. Kemudian ada juga teori dari, setelah dari teori Johnson, teori siapa kita ulang kembali, kita ingat lagi? Niswander itu biasanya digunakan jika presentasinya bukan kepala. Kemudian sudah dimodifikasi jadi teori modifikasi, dan selanjutnya ada teori Nares ya. Ya, nanti itu teori Nares itu TFU dikali lingkar perut adalah ketemu tafsiran berat janin. Coba mengulang kembali Mbak Farah, tinggi fundus uteri adalah apa? Bagian yang paling keras ya dari janin. Jadi tinggi fundus uteri adalah bagian paling keras dari janin. Nah, sekarang kita, sebelum kita melakukan tindakan ini, biasanya adalah pengukuran TFU ini sesuai dengan urutan Leopold. Leopold 1, Leopold 2, Leopold 3, Leopold 4. Kita langsung kepada fokus tinggi fundus uteri untuk saat ini. Kita akan cuci tangan terlebih dahulu sebelum dan sudah tindakan. Ya. Kita biasakan tangan itu kita gosok-gosokkan terlebih dahulu. Karena yang pertama kali dilakukan adalah mengukur, mencari fundus. Fundus adalah bagian terkeras dari sebuah janin. Ya. Di sini kita akan gosok-gosokkan sampai ke simfisis. Kita gosok-gosokkan sini. Kita akan raba dulu bagian terkeras dari janin. Kita raba dulu dari bawah sampai atas. Nah, di sini. Nih, coba kamu rasakan di sini. Di sini. Iya. Udah kelihatan kan keras. Nanti coba kamu praktekkan sama seperti Ibu praktekkan. Jadi dari sini, dari bawah sini, ya, sampai bagian yang melingkar ini, sampai kamu temukan fundusnya. Di mana itu fundusnya? Setelah kamu temukan fundusnya, kamu siapkan untuk Medlin ini. Kita pakai teori Johnson. Jadi seperti ini. Ya. Ini. Nah, tinggi fundus uteri tadi, ini tinggi fundus uterinya ada di sini, bagian terkeras di janin. Dan ini adalah presentasinya adalah kepala. Ya. Dimana usia kehamilan ibu adalah 36 minggu. Kita dari atas simfisis gini sampai sini. Ini berapa Mbak Farah? 29. Nah, 29 cm. Nah, inilah tinggi fundus uteri dari ibu hamil usia 36 minggu.
sebenarnya masih sangat kurang ya, usia kehamilan 36 minggu dengan tinggi fundus uteri 29 cm. Tapi nanti kita lihat, karena ini belum masuk panggul. Kalau belum masuk panggul teorinya dikurangi berapa? Kalau sudah masuk panggul dikurangi 11. Kalau belum masuk panggul dikurangi 12. Ya, bagus. Jadi cara mengukurnya seperti ini. Dari sini ke sini. Coba alat tulisnya dihitung Mbak Farah. Kalau kita temukan tinggi fundus uteri 29 cm, berarti kira-kira berapa tafsiran berat janinnya pada ibu hamil ini? Oh iya, berarti dikurangi tadi berapa karena belum masuk panggul dikurangi 12. dikurangi 12. Itu adalah teorinya siapa? Johnson Taussig. Iya, betul. Nah, itu ya cara mengukurnya seperti itu. Nah, ini kan urutan-urutannya kan ada Leopold dan sebagainya. Nah, ini adalah presentasinya kepala. Sekarang coba Mbak Farah diulang lagi apa yang Ibu ajari tadi. Ya, nanti coba caranya bagaimana, kita menggunakan teori apa. Nah, nanti sesuai dengan checklistnya ini. Setelah kita melakukan tindakan, jangan lupa kita memberitahu Ibu tentang tafsiran berat janin. Coba kita dengarkan denyut jantung bayinya ya. Tadi kita menemukan punggungnya ada di sebelah kiri. Kalau kita menemukan punggung di sebelah kiri gini. Oh. Lalu kita Nah, ini. Berarti ini punggungnya di sebelah kanan. Ya. Ya. Ini ya. Ini tinggi. Ini denyut jantung bayinya adalah positif. Nah, sekarang setelah kita selesai tindakan semuanya, kita akan cuci tangan. Kita beritahu dulu kepada ibu berat janinnya adalah kira-kira seberat 2.635 gram. Namanya tafsiran berat janin. Berarti hanya tafsiran saja. Ya, itu seperti itu kira-kira. Untuk usia 36 minggu itu sudah segitu. Untuk sampai 40 minggu nanti semoga ibu keadaannya normal, bayinya sehat ya Bu ya. Sudah paham ya Bu? Coba Mbak Farah dipraktekkan bagaimana cara mengukur tinggi fundus uteri. Kita pakai teori satu saja. Ketika ibu sudah menginjak usia lebih dari 16 minggu, coba kamu ke sini ya, silakan. Sesuai checklist ya. Yang dilakukan pertama kali adalah ya, tangan. Lalu kita akan mengukur tinggi fundus uteri. Ya, caranya bagaimana? Kita pakai teori 1 Johnson. Ada teori Johnson yang sering kita pakai karena apa? Teori Johnson usia itu sudah lebih dari 16 minggu. Ya, betul. Yuk, sekarang kerjakan. Contohnya bagaimana? Cara mengukur TSD. Jika ibu sudah memasuki usia 36 minggu, silakan. Caranya diukur dari simplisis sampai ke fundus. Caranya kamu temukan dulu fundus, bagian fundus. Kamu gosok-gosokkan dulu. Ya. Coba sekarang dipraktekkan seperti tadi yang ibu praktekkan. Ya. Ya. Sampai bertemu. Ini. Nah, kamu merasakan bagian yang terkeras. Ya. Nah, ini namanya fundus. Nah, berarti sekarang kamu ukur fundusnya. Dari sini sampai sini. Ya, itu yang bagian fundusnya. Ya, kemudian dibalik. Ya, berarti ini 29 cm. Nah, caranya seperti itu. Gampang kan? Ya. Sudah bisa ya, sudah bisa ditelaah ya apa yang disampaikan. Jadi sudah paham ya. Apa itu fundus? Bagian yang paling keras dari suatu janin. Harus kita rabat dengan 2 jari, dengan 2 telapak tangan seperti ini. Kalau nanti sudah lebih dari 36 minggu kita bisa pakai jari. Jadi nah seperti ini, 3 jari di bawah PX. Tapi karena ini masih bisa kita hitung dengan Merlin, untuk mengukur tafsiran berat janin kita menggunakan Merlin karena harus kita hitung secara manual. Betul, karena belum masuk panggul ya, tadi masih bisa hitungan kan. Tapi itu nggak masalah, belum masuk panggul hamil kedua kan, jadi nanti tetap ketika persalinan dia akan masuk panggul dengan sendirinya. Baik, seperti itu. Mbak Farah ada pertanyaan? Tidak. Ya. Sudah paham apa yang Ibu jelaskan? Sudah. Ya. Coba saya tanya lagi, satu kali lagi. Tinggi fundus uteri adalah bagian yang paling Keras. dari janin. Bagus. Cara mengukurnya tadi pakai teori apa?
Johnson Tausa, betul. Kalau belum masuk panggul dikurangi berapa? 11, Belum masuk panggul 12, 12, sudah masuk panggul 11, 11 cm. Kemudian kita ukur. Nah, ada bermacam-macam teori, tadi coba diulang lagi. Dari teori siapa aja? Johnson Tausa. Kemudian Miss Wander, modifikasi ataupun dan Dares. Ya, kita biasa kalau usia ibu lebih dari 16 minggu kita pakai teori dari yang pertama adalah teori Johnson. Ya, betul, seperti itu. Ya, kita setelah kita melakukan tindakan jangan lupa kita cuci tangan. Sebelum cuci tangan kita jangan lupa memberitahu ibu hamil, Bu, pasien berat janinnya adalah seberat segini. Ibu harus konsumsi makanan yang bergizi. Seperti itu ya, bisa ditambahi dengan KIE yang kamu harus berikan kepada ibu hamil. Kamu harus memberikan yang tepat untuk ibu hamil. Atau kamu bisa menambahkan tentang bukunya ibu hamil. Nah, ini buku ibu. Nah, kamu bisa tambahkan penjelasan mengenai di sini. Bu, ini bukunya ini sangat-sangat penting ya, sangat-sangat penting. Jadi ada kesehatan ibu, bagaimana proses persalinan, biarpun ibu udah hamil kedua, bagaimana cara gejala-gejala persalinan, menyambut pasangan, di sini ibu bisa baca. Ada undang-undangnya juga di buku ini, sangat-sangat penting untuk dibaca. Gitu ya Bu, ya, tidak usah membaca Google yang belum tahu kebenarannya. Silakan ibu membaca buku KIA ini. Tentunya pasti akan ibu lebih paham dan juga bisa memahami. Seperti itu, ya. Nah, jangan lupa untuk mengukur PSU kita memakai selimut ya untuk memelihara kenyamanan pasien. Itu ya Mbak Farah ya. Dan juga mahasiswa yang lainnya apakah sudah jelas? Jelas ya. Besok kalau ujian praktek, jangan lupa checklistnya dipelajari, urutannya juga dipelajari. Yang penting ada jembatan intelijen. Apa itu PSU? Bagaimana cara mengukurnya dan teorinya apa aja? Itu nanti akan kamu jadikan pedoman ketika kamu praktek dengan mahasiswa, praktek dengan ibu hamil yang sebenarnya. Karena bidan itu adalah yang dipakai terapannya, ya, ilmunya, pengalamannya, bagaimana kita memegang pasien, bagaimana kita PD dengan pasien, kita memberikan KI dengan pasien, pasti kita akan dipercaya oleh pasien, gitu ya. Tentunya di masa-masa pandemi COVID ini juga kita juga harus selalu hidup sehat. Ibu juga jangan lupa hidup sehat, hidup bersih di masa-masa pandemi ini ya. Semoga kita semua selalu sehat. Itu ya Bu, dan sesuai dengan amal kita, sesuai dengan iman kita juga, kita melakukan hal-hal positif dalam hidup ini. Gitu ya Bu, semoga besok pesanannya lancar. Terima kasih untuk kerjasamanya ya Bu ya. Gitu ya Mbak Farah, silahkan yang diberesi untuk pernyataannya ya. Ibu monggo miring dulu kalau mau bangun ya. Ya, kita beres-beres Ibu ya. Beginilah sesi untuk bagaimana cara mengukur fundus uteri pada mahasiswa. Semoga dipersiapkan untuk kita kembali untuk pertemuan berikutnya. Nanti kita akan kembali dengan teori-teori yang lain. Semoga teori yang saat ini bisa menjadikan suatu pengalaman yang berarti bagi kalian semua, dan ini semua juga bisa kamu terapkan besok ketika kamu menjadi bidan istilahnya sudah lulus jadi bidan, dan kamu bisa menerapkan ke pasien bagaimana cara mengikuti fundus uteri, dan itu pasti kamu akan ingat-ingat untuk penerapannya. Begitu ya. Ya, banyak salah dari Ibu, minta maaf jika ketika saya menjelaskan ini banyak kesalahan. Biarlah hari ini dan hari-hari besok kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih dan salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.